Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga menurunnya intensitas hujan tidak menurunkan intensitas komunikasi dengan dia. Kali ini kita akan mereview sebuah pickup keluaran Daihatsu. Pickup ini memiliki dimensi yang cukup kompak. Ya, ini si kecil pekerja keras Daihatsu Himax masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Automotive. Make it sweet. Populasi Daihatsu Himax ini di Indonesia terbilang cukup langka, tidak seperti saudaranya sendiri yaitu Daihatsu Grand Max yang sangat banyak di jalanan ya. Dan sayangnya Daihatsu Himax di Indonesia ini sudah tidak dijual lagi alias discontinue. Nah, kalau di Jepang nama Daihatsu Himax ini nama lainnya adalah Daihatsu Hijet Truck. Pada saat Daihatsu Himax ini masih dijual di Indonesia ditawarkan dengan dua pilihan. Yang pertama ada 1.0 standar dan yang kedua yang satunya lagi itu 1.0 standar yang sudah dilengkapi dengan AC serta power steering. Nah, tapi keduanya itu sama-sama menggunakan transmisi manual, hanya ada pilihan transmisi untuk transmisi manual saja ya. Kemudian Daihatsu Himax yang sedang bersama saya ini merupakan Daihatsu Himax yang standar 1.0 standar yang sudah dilengkapi dengan AC serta power steering. Oke Sweet, kita mulai membahas mobil ini mulai dari interiornya dulu ya. Nah, pertama untuk naiknya ini di sini nggak disediakan hand grip, tapi nggak apa-apa karena tertolong dimensinya yang kecil jadi cukup mudah untuk menaiki. Nah, cukup seperti ini saja, tidak perlu usaha yang lebih. Ya, kita mulai dari ini ya, dari yang di depan kita dulu. Ini adalah dashboard. Nah, bahan dashboardnya itu plastik ya, plastik keras. Ya, nggak komplain lah karena ini sebuah mobil untuk komersil. Nah, ini ya, plastik semua, plastik keras gini. Nah, di dashboard ini ada apa saja? Ini karena merupakan varian yang sudah dilengkapi AC dan power steering, tentunya di sini ada kisi AC ya, 4 buah. Jadi nggak kepanasan. Mantau. Nah, untuk entertainment, hiburan nih, sudah dibawakan audio. Nah, tapi single din ya. Nah, ini sudah diganti dengan menggunakan double din. Dan suara bawaannya itu suara audio bawaannya yaitu yang single din itu kata ownernya cukup enak untuk didengarkan. Nah, untuk penyimpanan ada tempat penyimpanan kecil di sini. Kemudian di sini ada laci terbuka yang cukup panjang seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian yang suka mancing nih, bisa buat nyimpan buat naruh joran kalian di sini. Cukup ini memanjang seperti ini. Ya, di bawah sini ada laci tertutup ya, seperti ini, standar lah. Kemudian di sini itu merupakan buat kecepatan blowernya. Ada 4 step nih. Mantau. Dan ini untuk suhunya. Ya, cukup ini ya, simple ya. Hanya ada kecepatan blower dan suhu saja. Dan masih model puter-puter yang seperti ini. Di bawahnya sini banyak sekali ya, ini tempat kosong seperti ini buat mungkin nanti dikasih saklar tambahan atau apa begitu ya. Dan di sampingnya sini ada ini 12 volt power outlet, bukan soket lighter ya. Harusnya sih menurut saya cocoknya soket lighter atau ini soket lighter. Ya, begitulah pokoknya, intinya ada gitu. Kalau misalkan kalian suka banget haus, di sini sudah disediakan cup holder 1 buah di supir ya, di sisi driver di sini. Dan bagusnya di sini sudah ditaruh itu posisinya di depan kisi AC. Jadi kalau misalkan mau minuman kalian tetap dingin, bisa untuk menjaga dingin nih si
si AC-nya ini, atau bisa ditaruh di sini juga. Jadi untuk masalah kalian ingin menaruh minuman itu tidak bingung untuk di mobil ini. Oh iya, ini di sini juga ada tempat penyimpanan lagi ya, ini bisa buat nyimpen tisu begini ya di sini. Nah, untuk speakernya itu letaknya di sini dan di sisi sini. Untuk bebek ini tambahan, ini beli sendiri. Lanjut lagi ke sisi ini dulu, speedometernya itu cuman speedometer saja, nah, tanpa tachometer atau RPM, penunjuk RPM. Dan di sini ada yang digital, ini untuk penunjuk bensin ya. Dan untuk odometernya juga yang digital. Kemudian untuk di atas ini hanya disediakan satu buah sun visor untuk sisi driver ya. Dan ini seperti ini bentuknya. Ini enggak ada untuk card holdernya, bahkan polos ini. Nah, ini bisa seperti ini kan, cukup mantau. Kemudian geser ke sebelah kirinya sedikit, ini dikasih lampu kabin. Nah, oke juga. Tapi di sini spion tengahnya masih fix ya, nggak apa-apa lah ya, masih, karena ini sebuah mobil komersil laki-laki. Kemudian untuk di atasnya sini ya, ini yang agak lumayan mengganggu ya, suara kalau diketuk-ketuk gini suaranya cukup keras, tapi ya siapa juga yang mau ketuk-ketuk sambil jalan. Kemudian untuk door trimnya itu standar banget, ini seperti ini bentuknya dengan ya bahan plastik nih, plastik dengan motif kulit jeruk. Nah, di sini karena tidak tersedia power window, jadi masih yang model seperti ini, apa istilahnya, engkolan lah atau apa, atau window power by power seperti itu. Dan di sini nggak ada buat penyimpanan apapun ya, ini kosong ya, udah kayak gini aja. Untuk setirnya ini bentuknya kayak gini ya, dan ini untuk klaksonnya ini mirip apa, pasti kalian tahu mirip apa. Dan untuk sininya nih, ini keras banget ya, ya tapi enaklah digenggam lah, dan karena ukurannya yang cukup kecil juga. Dan ini setirnya masih fix, belum bisa untuk tilt steering apalagi teleskopik. Dan di setir sini ada saklar untuk headlamp, hanya ada untuk lampu senja dan lampu utama, serta untuk pass beam serta high beam. Nah, di sisi kiri ini untuk urusan wiper, saklar wipernya ini hanya ada low dan high, serta ini belum dilengkapi dengan intermittent. Setirnya ini ya masih polos ya, tanpa ada pencet-pencetan untuk jempol kalian ya, buat apa juga sih, karena ini juga mobil komersil ya. Kemudian untuk tuas transmisinya itu seperti ini ya, di sini bentuknya standar ya. Cuman bedanya itu nggak kayak punya Grand Max yang posisinya ada di sini. Jadi di sini bisa lebih lega lagi, dan tapi ini untuk 3 orang jadi sulit ya, bahkan mungkin nggak cukup untuk 2 orang saja. Jadi seperti ini. Nah, dengan rem tangan yang masih menggunakan otot, tentunya masih mechanical. Joknya ini standar pick up lah ya, bentuknya kayak gini. Dan untuk pengaturan joknya hanya ada sliding saja, karena ini juga buat penyimpanan di belakang jok ini cukup kecil. Dan untuk safety sudah dilengkapi dengan safety belt kedua sisi, driver dan penumpang. Mantau. Oke, sweet. Saya rasa cukup begitu untuk interiornya. Sekarang kita lanjut ke eksteriornya, mulai dari depan dulu. Ya, menurut saya tampang dari Daihatsu Hi-Max ini sangatlah imut. Selain dari dimensinya yang compact, Daihatsu Hi-Max ini didukung dengan tampangnya yang imut. Ya, begini ya, manis begini, dengan nggak aneh-aneh lah. Di sini bumpernya kayak gini, dan ini untuk tempat plat nomornya itu agak ke samping kanan sini. Di sini ya, agak asimetris gitulah. Bagian depannya ya dengan ini plastik. Ini grillnya kayak gini, malah menurut saya bagus lah. Simple dan enak dilihat. Nah, di sini juga headlampnya ini dia menggunakan kristal multi reflektor ya, masih dengan lampu halogen tentunya. Dan di sini dilengkapi dengan
lampu senja di bagian bawah dari lampu sen. Nah, posisinya di sini hampir mirip kayak Grand Max lah layoutnya ya. Tapi di sini juga tidak dilengkapi dengan fog lamp tentunya. Daihatsu Hi-Max ini memiliki dimensi panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, kemudian tinggi 1.770 mm. Di bagian samping ini ya tentu bentuknya seperti ini saja ya, standar mobil pick up. Nah, di sini yang lucu itu menurut saya unik, bentuk dari spionnya seperti ini ya, tanpa ada hubungan listrik begitu, elektrik. Ini masih bener-bener manual ya. Ini juga kacanya ini nggak bisa disetel, dan untuk pelipatannya itu masih menggunakan otot ya. Wah, berat banget. Nah, seperti itu. Sementara untuk urusan wheelbase, ini Daihatsu Hi-Max memiliki wheelbase panjang 1400 mm. Dengan velg ini sudah diganti ya. Nih kelihatan ya, kalau sudah diganti ini kan keluar nih posisinya, lebih lebar ini. Dengan diameter yang sudah diganti ini R15. Nah, kalau bawaannya itu setahu saya R13. Kalau nanti salah bisa dibenarkan melalui kolom komentar ya, Smith. Di samping sini ini ada kayak gini. Ini merupakan tempat akinya ya di sini. Dan untuk ngisi bensinnya dari mana? Itu kalau Grand Max kan dari sini. Kalau misal supirnya mager kan bisa tinggal buka pintu terus gini itulah. Nah, ini nggak bisa. Kalau tangannya panjang lah bisa, karena posisinya di belakang sini. Ini untuk bensinnya ada di sini. Karena ini merupakan sebuah mobil pick up, tentu yang akan digunakan adalah baknya ini yang dicari-cari ya. Nah, baknya ini memiliki dimensi panjang itu 1935 mm dan dimensi lebarnya ini 1395 mm. Daihatsu Hi-Max ini diklaim mampu menahan membawa beban sebesar maksimal itu 1 ton. Kalau misalkan kalian membawa karung beras yang 1 kintal, itu maksimalnya membawa berasnya 10 karung. Kalau misal 1 kintal. Untuk urusan mesin nih, apa yang ada di balik jok depan itu merupakan mesin dengan kode 1KRDE. Nah, itu merupakan mesin yang sama yang digunakan oleh Daihatsu Ayla dan Toyota Agya. Dengan kapasitas 1000 cc 3 silinder DOHC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 56 horsepower pada 5000 rpm dan torsi maksimal itu 85 Nm pada 4000 rpm. Oke, Sweet. Sekarang kita coba mengemudikan sebuah Daihatsu Hi-Max. Kita test drive ya ceritanya ini. Ya, pertama kita bahas visibilitasnya dulu. Kalau kita melihat gini ya, ini sebenarnya itu kacanya ini enak, nggak landai begitu ya. Ini gini tegak, hampir tegak lah kacanya itu. Jadi untuk masalah visibilitas harusnya nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu karena dimensi dari mobilnya ini, jadi kacanya terlihat kecil begitu ya. Jadi yang menghalangi ya karena ukurannya yang kecil, tapi nggak masalah. Untuk pilar A-nya ini nggak ada masalah. Untuk masalah visibilitas itu tidak jadi masalah. Hal kedua itu masalah setirnya. Ini setirnya itu posisinya dekat banget ya ini sama badan kita. Ini jok sudah saya setel paling mundur, masih kayak gini, masih deket banget sama badan. Tangannya jadi agak nekuk gini ya untuk ke setir. Nah, kalau entengnya itu ini setirnya enteng banget. Ini karena sudah dibekali dengan power steering, jadi setirnya ini enteng banget, Sweet. Kayak dikendarai asik. Untuk masalah urusan tenaganya, di gas itu ini saya coba gas ya. Nah, responsif banget. Jadi udah pick up, compact, setirnya enteng buat manuver gini, enak, responsif pula.
Jadi wah asik pokoknya. Ini setirnya itu enteng tapi nggak terus ada kebuangnya gitu loh, ada kosongnya gitu. Ini cukup direct ini. Nah, jadi kita belokin setir juga mobilnya ikut belok gitu ya. Untuk suspensinya ya nggak komen lah ya, cukup lah gitu intinya. Nah, ini untuk belok-belok lewat jalan-jalan belok-belok begitu, untuk bermanuver itu nggak yang gini-gini gitu. Jadi asik lah, maksudnya dapat pick up dan bisa seasik ini gitu loh. Daihatsu Himax yang saya gunakan ini kesehariannya itu dia dipakai buat angkat-angkat angkat-angkat mebel gitu ya. Sama ini kalau weekend biasanya ini dibuat ngangkut motor trail. Nah, kayak KLX, CRF gitu buat trabas. Ini dipakai buat ngangkut motornya. Dan biasanya sekali angkut itu 2 motor. Mantau, sweet. Nah, untuk ngangkut-ngangkut mebel, furniture begitu, ngirim ke gang sempit itu serasa kalau pakai Himax ini enak. Gini, kan lewat gang sempit biasanya bingung tuh putar baliknya untuk masuk gangnya, untuk manuver belok gangnya gitu kan. Biasanya bingung kalau pakai mobil. Nah, karena ukuran Daihatsu Himax yang compact ini jadi sangat terbantu untuk masalah pengiriman, jadi tidak ada masalah. Bicara mengenai perawatan, ya namanya mobil dipakai ya, apalagi mobil kayak gini, mobil dipakai terus sehari-harinya buat weekday, weekend dipakai terus, itu pasti ada yang namanya perawatan, pemeliharaan lah ya. Nah, kan mobil ini sudah discontinue ya, sudah nggak dijual lagi. Tapi tenang saja kalau masalah spare part, mau itu yang fast moving parts atau slow moving parts atau body-bodinya begitu, saya yakin mobil ini mudah untuk urusan seperti itunya. Seperti kayak contohnya ya, kayak olinya gitu, oli sih gampang lah ya, kampas rem gitu, terus kampas kopling gitu-gitu. Nah kan ini untuk bagian-bagian di mesin itu kan, ini mesin sama kayak mesinnya Agya Ayla ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir untuk kalian yang misal terjadi apa-apa sama mesin itu, pasti kemungkinan bisa common part itu sama kayak punyanya Agya Ayla. Kan Agya Ayla itu banyak banget di jalan, pasti spare partnya melimpah lah ya. Nah, nggak usah khawatir tentang ketersediaan spare partnya. Paling juga beda di setelannya saja, beda di settingannya saja, sweet. Ini disetir itu asik banget, sweet. Selain dari yang responsif, digas itu langsung wah gitu. Selain itu juga ini setirnya yang enteng, udah responsif. Kalau buat manuver itu enak, asik lah pokoknya ini mobil buat dikendarai itu lah. Nah, tapi sayangnya ini karena 3 silinder tadi ya, membuat getaran mesin mobil ini terasa banget, apalagi mesinnya itu tepat di bawah kita. Nah, ini semakin terasa itu getaran, tapi bukan getaran cinta yang terasa. Ya, begitu sweet bahasan kita, review kita mengenai Daihatsu Himax. Sebenarnya pickup ini, Daihatsu Himax ini cukup asik untuk dikendarai karena dimensinya yang compact, menjadikan untuk bermanuver itu enak. Nah, kalau misalkan untuk ngirim barang-barang ke tempat yang melewati gang sempit juga Daihatsu Himax ini juaranya. Bagaimana menurut kalian mengenai Daihatsu Himax ini? Jangan ragu, jangan malu-malu untuk sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, serta kalau kalian menyukai video ini silakan untuk menekan tombol like-nya. Share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Nah, jangan lupa juga follow juga Sweetomotive di sosial media. Untuk Instagram ada di @sweetomotive_id dan Facebook ada di sweetomotive.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantau! Weh! 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 Weh!